Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur sendiri yaitu sistem yang sangat baik mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan review dulu materi tentang tabel periodik. Di dalam tabel periodik ada yang dinamakan dengan periode dan ada yang dinamakan dengan golongan. Periode adalah kelompok unsur yang berada pada baris mendatar. Nah, di dalam periode ada 7 periode dalam sistem periodik unsur. Yang pertama periode 1 yang disebut dengan periode sangat pendek karena hanya ada 2 unsur. Yang kedua ada periode 2 dan periode 3 yang disebut dengan periode pendek karena masing-masing berisi 8 unsur. Yang ketiga ada periode 4 dan periode 5 yang disebut dengan periode panjang, masing-masing berisi 18 unsur. Dan yang keenam ada periode 6 yang disebut dengan sangat panjang, berisi 32 unsur. Dan yang terakhir ada periode 7 yang disebut dengan deret lantanida. Adapun golongan adalah golongan merupakan kelompok unsur yang berada dalam kolom tegak. Ada 3 jenis golongan. Yang pertama ada golongan utama atau disebut dengan golongan A, ada yang kedua golongan transisi atau golongan B, dan yang ketiga ada golongan transisi dalam. Golongan utama terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Disebut dengan golongan alkali, golongan 2A disebut dengan alkali tanah, golongan 3A disebut dengan boron aluminium, golongan 4A disebut dengan karbon, golongan 5A disebut dengan nitrogen, golongan 6A disebut dengan oksigen, golongan 7A disebut dengan halogen, dan golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur, ternyata unsur yang segolongan itu mempunyai sifat yang mirip-mirip, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Lalu apa aja sih sifat-sifat dari sistem periodik unsur ini? Sifat sistem periodik unsur yang pertama itu ada pianosa. Dalam sifat pianosa ini, jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan semakin bertambah, kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah itu akan semakin berkurang. Nah, sifat pianosa ini apa aja sih? Yang pertama itu jadi di sini yaitu sifat asam, O itu oksidator, N itu negatif atau keelektronegatifan, A itu afinitas elektron, dan P itu potensial atau energi ionisasi. Perlu diingat ya, dari sifat asam sampai afinitas elektron dalam satu periode itu jadi hanya bertambah sampai golongan 7 saja. Sedangkan potensial atau energi ionisasi itu bisa sampai golongan 8A. Nah, oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat kedua dari sistem periodik unsur itu yaitu loriba. Nah, loriba ini jadi kebalikan dari sifat pianosa, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang sifatnya, kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Nah, apa saja sih sifat-sifat loriba itu? Jadi loriba itu ba yang berarti basa, I itu jari-jari, R itu reduktor, dan lo itu logam. Nah, kedua sifat ini loriba dengan pianosa ini tuh hanya untuk memudahkan kita saja mengingat sifat-sifat dari sistem periodik unsur itu sendiri. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini hanya beberapa sifat saja ya, yaitu jari-jari atom, terus energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, yang pertama itu jari-jari atom. Yang dimaksud dengan jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom Na ke kulit terluar yang berisi elektron, yaitu kulit ketiga. Nah, ini maksudnya. Ini yang dinamakan dengan jari-jari atom. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak kulit yang dimiliki oleh suatu atom,
maka jari-jari atom akan semakin panjang. Makanya dalam satu golongan itu, sifat jari-jari dari atas ke bawah semakin bertambah. Ingat ya, sifat loribah yang tadi. Lalu dalam periode juga, kenapa ya jari-jari atom itu ke kanan semakin mengecil? Padahal kan dalam satu periode atom itu memiliki jumlah kulit yang sama. Misal atom Na dan atom Mg. Nah, mereka ini, Na sama Mg ini kan berada dalam satu periode yang sama, artinya jumlah kulit atom mereka itu sama kan? Tetapi kenapa jari-jari atomnya Mg lebih kecil daripada atom Na? Nah, kita lihat. Na ini memiliki nomor atom 11, sedangkan Mg memiliki nomor atom 12. Artinya muatan inti atom Mg lebih besar daripada muatan inti atom Na. Ingat ya, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau muatan dari inti dan juga menunjukkan jumlah elektronnya. Kemudian karena muatan inti atom Mg itu lebih besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron juga lebih kuat atau lebih ketarik. Inilah yang menyebabkan jari-jari atom Mg itu lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom Na. Nah, kesimpulan yang kedua, jadi ketika jumlah kulitnya sama, semakin besar muatan inti, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron juga akan lebih kuat. Lalu elektron juga akan lebih dekat ke inti. Nah, ketika elektron lebih dekat ke inti, maka jari-jari atom akan lebih pendek. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat sistem periodik unsur yang kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Contoh, dalam Na, wujud gas menghasilkan Na+ dan elektron. Nah, energi ionisasinya adalah sebesar 495,9 kJ per mol. Nah, artinya untuk melepaskan elektron dalam wujud gas, Na membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian contoh yang kedua, Mg menghasilkan Mg+ ditambah elektron. Nah, energi ionisasinya sebesar 737,7 kJ per mol. Artinya sama ya, jadi Mg untuk melepaskan elektron itu membutuhkan energi sebesar 737 kJ per mol. Nah, sekarang kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah itu energi ionisasinya atom itu semakin kecil? Kita perhatikan yang tadi disebutkan bahwa energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah berarti kan elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi semakin jauh elektron terluarnya, maka daya ikat elektron ke inti atom juga akan semakin lemah, bukan? Sehingga hanya butuh sedikit energi untuk melepaskan elektron tersebut. Makanya dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jarinya juga semakin besar. Kemudian dalam satu periode juga seperti itu ya. Jadi dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya semakin besar. Nah, ini contohnya dalam atom Na dan atom Mg. Energi ionisasi Mg itu lebih besar daripada Na. Artinya untuk melepaskan elektron Mg harus lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan dengan Na. Kenapa? Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat atau lebih mendekati ke inti atom dibandingkan Na. Meskipun jumlah kulit Na sama Mg itu sama. Jadi bisa dibilang yang mempengaruhi energi ionisasi itu ialah jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atom, maka elektron terluar semakin jauh dan energi ionisasinya juga akan semakin kecil. Begitu juga semakin kecil jari-jari atom, elektron terluarnya akan semakin dekat, maka energi ionisasinya juga akan semakin besar. Oke, sekarang kita lanjut ke afinitas elektron. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat sistem periodik unsur yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron sendiri yaitu besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan itu atom-atom semakin mudah menarik elektron, maka
afinitas elektronnya pun cenderung semakin meningkat. Begitupun dalam satu golongan, jadi dari atas ke bawah itu atom-atom akan semakin sulit mengikat elektron, makanya afinitas elektron dari atas ke bawah itu semakin rendah. Nah, untuk gampang mengingatnya juga, jadi afinitas itu kan energi yang dilepas. Kalau dilepas berarti negatif. Jadi semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah menangkap elektron. Oke, selanjutnya ke sifat keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Oke, berarti dari pengertian ini sudah jelas ya. Jadi, kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan itu nilai keelektronegatifannya cenderung semakin besar, karena dari kiri ke kanan atom-atom itu cenderung mudah menangkap elektron.